Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang cara membuat buku pelaut online. Apa sih itu buku pelaut? Buku pelaut adalah dokumen pelengkap untuk para pelaut. Dokumen ini sama pentingnya seperti paspor dan sertifikat-sertifikat yang lain. Jadi semua pelaut wajib memiliki buku pelaut, di mana isi dari buku pelaut sendiri itu meliputi pengalaman-pengalaman kerja pelaut itu sendiri. Jadi saya bisa katakan bahwa buku pelaut ini adalah buku kredibilitas pelaut, di mana di situ adalah rekam jejak dari pengalaman-pengalaman kerja pelaut. Nah, dalam kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat buku pelaut online. Bagaimana, apa sih yang dimaksud buku pelaut online? Buku pelaut online ini dilihat dari cara pembuatannya, proses, dan fisiknya. Jadi untuk membuat buku pelaut online, sebelum kita datang ke kantor kesah bandaran dan utama, kita diwajibkan untuk membuat permohonan secara online. Pelaut itu sendiri diwajibkan datang ke kantor kesah bandaran untuk memproses buku pelaut, karena di kantor kesah bandaran nanti ada proses yaitu foto dan pengambilan sidik jari langsung. Oleh karena itu, dalam pembuatan buku pelaut ini tidak bisa diwakilkan. Nah, sebelum kita jauh, saya akan membahas tentang syarat-syarat pembuatan buku pelaut. Yang pertama yaitu buku pelaut baru, yang kedua pergantian buku pelaut, yang ketiga perpanjangan buku pelaut. Yang pertama, syarat-syarat untuk membuat buku pelaut baru yaitu sertifikat BST, yang kedua surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, yang ketiga, medical check up. Medical check up ini harus dilakukan di rumah sakit atau klinik-klinik tertunjuk oleh sah bandar atau Departemen Perhubungan Laut. Dan pas foto ukuran 3x4 dan 5x5 sebanyak masing-masing 3 lembar. Yang kelima, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi akte kelahiran. Dan yang keenam, surat keterangan atau surat pernyataan bahwa kita belum pernah mempunyai buku pelaut. Itu syarat-syarat untuk membuat buku pelaut baru. Dan syarat-syarat untuk membuat pergantian buku pelaut. Pergantian, apa sih yang dimaksud pergantian buku pelaut? Bahwa buku pelaut itu bisa diperpanjang masa berlakunya 2 kali. Setiap perpanjangan itu waktunya 2 tahun. Jadi boleh dibilang satu buku pelaut itu bisa dipakai selama 4 tahun. Nah, pergantian buku pelaut ini bagi pelaut yang sudah pernah mempunyai buku pelaut tetapi masa aktifnya sudah habis dan sudah diperpanjang sebanyak 2 kali. Nah, syarat untuk perpanjangannya meliputi yaitu BST atau sertifikat keterampilan pelaut yang lain. Yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian. Yang ketiga, medical check up di klinik atau rumah sakit tertunjuk. Yang keempat, fotokopi KTP, KK atau akte. Yang kelima, pas foto ukuran 3x4 dan 5x5 masing-masing 3 lembar. Nah, pas foto ini untuk teknik berbackground warna merah, dan untuk nautik atau kita pelaut yang datang dari umum di luar teknik atau nautik menggunakan background warna biru. Selain nanti kita di kantor kesah bandaran akan diambil foto secara langsung oleh staf kesah bandaran. Jangan lupa untuk membawa buku pelaut yang asli dan fotokopi. Itulah syarat untuk membuat atau pergantian buku pelaut. Dan yang ketiga, syarat-syarat untuk perpanjangan buku pelaut. Jadi buku pelaut masih aktif dan kita akan memperpanjang buku pelaut menjadi 2 tahun lebih panjang. Syaratnya yang pertama, membawa buku pelaut asli dan fotokopi, membawa sertifikat BST, fotokopi KTP, KK atau akte. Disarankan untuk membawa foto ukuran 3x4 dan 5x5 sebanyak masing-masing 3 lembar. Memang foto ini tidak disyaratkan, tetapi terkadang ada sesuatu atau pembaruan data yang perlu kita perbarui di kesah bandaran yang memerlukan foto. Jadi ketika hal itu terjadi, maka foto-foto itu sudah kita siapkan. Jadi kita tidak ribet nantinya ya. Dan
Proses selanjutnya adalah ketika semua syarat sudah kita penuhi, kita sudah mempunyai dan sudah kita persiapkan, maka berikutnya yaitu membuat permohonan buku pelaut online untuk mendapatkan jadwal pembuatan di kantor sah bandar. Nah, saya sudah membuat video tutorial cara membuat permohonan buku pelaut online di video yang terpisah. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, tinggal klik, nanti linknya ada. Dan dalam video tersebut saya jelaskan bagaimana cara membuat permohonan buku pelaut online dengan menggunakan handphone. Jadi cara yang paling mudah, silahkan dicek. Setelah kita berhasil membuat surat permohonan pembuatan buku pelaut online dan kita sudah confirm mendapatkan jadwal pembuatan, di sini diharapkan teman-teman untuk datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Biasanya jadwal itu tertanggalkan 2 hari setelah pembuatan permohonan. Nanti sudah dalam surat tersebut sudah diberitahukan jadwal, tanggal, dan hari kapan kita harus datang ke kantor sah bandaran. Dan diharapkan juga buat teman-teman untuk datang ke kantor sah bandar dengan pakaian rapi dan datang lebih awal. Untuk nomor antrian di kantor sah bandaran tersebut dibuka lebih awal dan ditutup sebelum jam 9. Untuk karena itu jam 7.30 adalah waktu yang tepat untuk datang. Dikhawatirkan kalau kita datang setelah jam 8.30 atau jam 9, antrian tersebut sudah tutup. Dan kemudian setelah kita sampai ke kantor sah bandar, kita datang ke security atau resepsionis di sini untuk mengambil formulir, dan security akan menanyakan keperluan dari buku pelaut itu sendiri sesuai dengan surat permohonan yang kita bawa, karena kita akan diperlukan print out surat permohonan yang sudah dikonfirmasi dari Departemen Perhubungan yang datang ke email kita. Nanti itu kita print out, kita bawa ke kantor sah bandar, kita tunjukkan kepada security bahwa kita sudah mempunyai jadwal pembuatan. Security akan menentukan nomor antrian sesuai dengan keperluan kita, entah keperluan kita pembuatan buku pelaut baru, pergantian buku, atau perpanjangan. Setelah itu kita akan mendapatkan formulir dari security untuk diisi dan untuk membeli map di koperasi. Jadi map untuk pembuatan buku pelaut atau pengajuan permohonan buku pelaut ini sudah ditentukan dari pihak sah bandaran. Jadi kita bisa membeli map itu di koperasi, biasanya sudah ditentukan. Kalau di Tanjung Priok itu di sebelah security itu ada koperasi kecil, nah di situ dia menjual map. Mereka sudah paham map jenis apa yang kita perlukan sesuai dengan keperluan kita. Nah, setelah kita isi semua formulir, semua kertas, dan pastikan bahwa pengisian itu benar dan tepat, setelah itu kita serahkan kembali ke security. Nanti security sendiri yang akan menyerahkan ke loket berkas dan kita tinggal menunggu panggilan. Nah, apa aja sih yang harus diproses dalam pembuatan buku pelaut ini? Setelah berkas dimasukkan ke loket berkas, kita menunggu panggilan pengecekan berkas. Setelah berkas sudah diverifikasi, maka kita akan menunggu pula untuk panggilan foto dan pengambilan sidik jari. Dan kemudian kita masih harus menunggu untuk panggilan billing untuk pembayarannya. Nah, pembayarannya ini setelah kita melakukan billing pembayaran, kita perlu bayar lewat bank transfer. Nah, setelah kita sudah mendapatkan billing transfer, segera kita bayarkan bill tersebut, segera diproses oleh pihak sah bandaran. Dan kemudian setelah pembayaran tersebut selesai, saya sarankan untuk konfirmasi kembali ke pihak sah bandar, memberitahukan bahwa pembayaran sudah selesai dan sekaligus menanyakan kapan buku pelaut tersebut selesai dicetak, sehingga kita akan mendapatkan informasi kapan kita mengambil buku pelaut tersebut. Dan biasanya estimasinya kalau pembuatan buku pelaut baru itu biasanya 7-14 hari kerja. Dan untuk pergantian kemungkinan yang sama, itu 7-14 hari kerja. Tetapi untuk perpanjangan buku pelaut itu bisa diambil di hari yang sama. Biasanya kalau kita mengajukan berkas jam 9, maka buku dengan proses yang ada bisa siap kita ambil sekitar jam 1. Dalam itulah cara membuat buku pelaut online di kantor kesah bandaran utama.
yang dimana highlightnya adalah harus mengajukan permohonan secara online. Saya sudah membuat tutorial cara membuat permohonan secara online. Dan yang kedua, pelaut harus datang sendiri ke kantor sah bandar untuk pengambilan foto dan sidik jari. Baiklah teman-teman, itulah cara membuat buku pelaut online beserta petunjuk tutorialnya. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia. Dan untuk mendukung channel saya supaya tetap berkembang, silahkan like, share, and subscribe. Terima kasih sudah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.